Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang kompetensi yang kedua ya, kompetensi disposition tadi. Civic disposition artinya kemampuan bersikap. Nah, jadi di sini juga kita akan diukur bagaimana kemampuan kita bersikap, bertingkah laku ataupun dalam kehidupan ini apakah sesuai dengan aturan-aturan kewarganegaraan, bahkan juga dengan aturan agama juga masih terkait karena yang kita ajarkan ini insya Allah tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kita mampu bersikap mengakui kesetaraan gitu ya. Setara kemarin tadi sudah kita bahas ya, bahwa kesetaraan itu berupa level yang tidak jauh berbeda, pokoknya antara laki-laki perempuan, walaupun juga ada batasan ya, tidak boleh juga melawan kudrat ya, kudrat laki-laki atau kudrat perempuan, karena ada hal-hal yang dimiliki oleh perempuan, laki-laki tidak boleh bahkan tidak bisa menyetarakan diri. Seperti perempuan hamil, laki-laki pasti tidak bisa hamil. Melahirkan pasti perempuan, laki-laki tidak, dan lain sebagainya ya. Nah, maka kesetaraan itu tadi juga punya batas. Demikian juga toleransi yang baru kita bahas juga. Yang boleh bertoleransi itu hanya di bidang sosial kemasyarakatan. Kalau di dalam akidah, keimanan itu tidak dibenarkan bertoleransi. Kalau di bidang muamalah boleh saja. Tapi kalau di bidang keyakinan, tauhid, ada yang ngajak supaya kita sekali seminggu ke gereja, sekali seminggu ke masjid. Nah, itu tidak benar itu. Nah, itu toleransi yang salah itu. Nah, jadi juga ada batasan-batasan yang harus kita jaga gitu. Kemudian juga kita mampu bersikap mengakui keragaman ya, keragaman. Kita ini kan bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa ya. Ada berapa ya, 100 berapa suku gitu, 200-an suku bangsa. Pulaunya aja sudah sangat banyak itu. Jadi setiap pulau ada didiami oleh suku bangsa, atau bahkan satu pulau ada beberapa suku bangsa, adat istiadat yang berbeda-beda dan sebagainya. Nah, kita akui ini. Ini adalah keragaman yang ada, itu adalah kekayaan, hazanah budaya kita. Kita hargai. Mungkin orang Banjar budayanya lain dengan budaya orang Sunda. Kalau orang Sunda katanya kalau kakinya diinjak, nonton di keramaian apa kakinya diinjak, dia paling-paling tepuk-tepuk bahu orang yang menginjak itu. Mas, ini kaki saya masih dipakai mas, paling begitu ya. Kalau orang Banjar mungkin lain. Ada sebagian gitu, kalau kakinya diinjak langsung aja bogomnya dia marah dan sebagainya. Begitu budaya. Kita hargai gitu. Cuma kita harus, katanya dalam peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita menghargai budaya orang lain, menghargai kebudayaan, menghargai keragaman, yang itu adalah merupakan bukan untuk memecah belah kita, tapi adalah untuk menyatukan, ya, memperkuat
status kita di mata dunia gitu. Dan lain sebagainya. Banyak lagi kemampuan-kemampuan yang harus kita lakukan. Utamanya kita harus peka ya, peka terhadap masalah-masalah kewarganegaraan, ya, termasuk di dalamnya atau bahkan utamanya termasuk demokrasi, masalah demokrasi dan hak asasi. Nah ini kita harus mau bersikap adil, bersikap benar, bersikap jujur dan lain sebagainya. Ini kalau kita sudah mempelajari civic education, insya Allah kita akan mampu bersikap hal-hal yang terpuji, yang baik, yang bisa membawa persatuan dan kesatuan bangsa kita. Yang terakhir adalah civic skill. Skill artinya keterampilan. Yang dimaksud dengan civic skill ini adalah kemampuan kecakapan kita mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan. Ya, kita mampu mengartikulasikan itu, mengembangkan keterampilan ilmu kewarganegaraan itu dalam sikap kita sehari-hari. Umpamanya kita pandai berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Nah, itu civic skill itu. Bisa berpartisipasi, ikut bermusyawarah umpamanya, ataupun ikut orang rembuk dan sebagainya untuk kepentingan bersama gitu. Contoh kecil aja. Mudah-mudahan sudah Anda lakukan juga seperti ini. Umpamanya di masyarakat itu ya. Tadi musibah banjir baru melanda kita gitu. Maka masyarakat perlu mencari solusi ya, bagaimana agar penderitaan pasca banjir ini jangan berlarut-larut begitu. Karena banyak yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan tempat tinggal, bahkan ada yang kehilangan barang dan lain sebagainya. Nah ini kalau ada orang rembuk atau rapat di masyarakat itu, bagi mereka yang punya skill, civic skill ini, dia insya Allah tidak tinggal diam, dia ikut serta dalam mencarikan jalan bagaimana kiranya kesulitan-kesulitan di masyarakat itu bisa diatasi. Itu namanya civic skill gitu. Atau ya tidak jauh-jauh kita umpamakan di dalam lokal kuliah umpamanya. Ya sekarang ini kuliahnya online ya, daring. Bagaimana supaya lancar nih perkuliahan kita? Nah, itu dirapatkan mungkin melalui Zoom atau apa sesama grup itu, bagaimana kita ini supaya lebih mudah, lebih lancar perkuliahan kita ini. Kita bicarakan sama bapak dosen atau kita konsultasikan ke fakultas, ke sekolah, ke jurusan kita dan sebagainya, prodi kita ya. Nah maka itu satu praktik daripada praktik dari civic skill gitu. Tidak tinggal diam, tidak berpangku tangan, tidak cuma menjadi penonton yang baik, tidak, tapi menjadi partisipan yang bagus, yang baik gitu ya. Kemampuan dalam berpartisipasi tadi, ikut gotong royong umpamanya, dan juga kemampuan
mengontrol penyelenggara pemerintahan atau penyelenggara negara atau pemerintah. Itu juga termasuk bagus itu, termasuk civic skill gitu. Boleh memprotes atau mengontrol jalannya pemerintahan. Barangkali ya kalau dengan demo mungkin ya kalau dibolehkan, tapi harus dengan damai gitu. Paling tidak kita bisa memberikan sumbangsih ataupun pemikiran-pemikiran kepada pemerintah ataupun kepada penyelenggara negara bagaimana supaya kesejahteraan itu bisa cepat kita capai dan sebagainya. Kalau ada penyelewengan kita protes atau kita kita coba mencari jalan untuk membetulkan kalau ada penyelewengan itu, jangan sampai merugikan kepada masyarakat. Nah, ini termasuk civic skill itu. Nah, oleh karena itu kita di masyarakat ataupun di sekolah atau di kampus ataupun nanti siapa tahu Anda nanti akan menjadi salah seorang yang dipercaya untuk mengelola pemerintahan atau dipercaya oleh rakyat sebagai wakilnya. Nah, karena terus terang saya bangga gitu di antara alumni kita ini, ya ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat itu. Misalnya ada nih, dulu juga ada, bahkan dulu pimpinan kita juga punya jabatan yang menentukan juga di dalam pemerintahan itu. Jadi ini disinilah tempat untuk mempraktekkan civic skill tadi, keterampilan membuat satu keputusan yang akan membawa kesejahteraan dan kemaslahatan umat gitu. Jadi dengan ini kita dengan 3 hal ini kita akan mempunyai kemampuan tadi. Tapi rasanya untuk mendapatkan kemampuan itu tidak mudah ya. Untuk mendapatkan umpamanya ilmu civic education itu atau menguasai ilmu kewarganegaraan ini tidak mudah itu. Ya. Harus berjuang ya. Nah, di dalam buku petunjuk kita ada, di buku literatur kita disebutkan mahasiswa untuk mendapatkan ketiga komponen tersebut atau ketiga kemampuan tadi, kompetensi tadi, harus melakukan pertama